Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Herunisa, NIM 1831041191, kelas PJKRE. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PowerPoint tentang biomekanika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah biomekanika. Biomekanik memiliki sejarah panjang dan rumit yang mencapai masa Aristoteles dan para filsuf pertama. Orang-orang ini berusaha memahami kekuatan pendorong di belakang kehidupan, dan dengan demikian mereka mempelajari bagaimana hewan bergerak dan apa yang menyebabkan tindakan itu. Membangun kesuksesan mereka pada pemikir Renaissance menambah pengertian ini. Leonardo da Vinci masih dikenal karena karyanya Anatomi dan Fisiologi, yang memasukkan beberapa biomekanik berbasis matematika pertama yang tercatat. Insinyur biomekanik modern mengikuti jejak mereka. Biomekanik modern memiliki kelebihan yang tak terhitung banyaknya dibanding pelopor awal sains. Teknologi modern dapat memberikan wawasan dan pengukuran yang belum pernah bisa diperoleh sains. Sebagai contoh, pemahaman yang lebih besar tentang impuls saraf terjadi setelah penemuan EEG, tes di mana komputer memonitor sinyal listrik yang melewati sel. Kemajuan lebih lanjut ke dalam mikrobiologi dan kimia telah mengungkapkan struktur mikroskopis internal otot. Penelitian biomekanik menjadi lebih dikenal pada abad ke-20. Terdapat beberapa tujuan dan mempelajari biomekanika dalam arti olahraga. Salah satunya untuk memahami perkembangan gerak dasar. Salah satu contoh kajian biomekanika adalah biomekanika olahraga yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan pencegahan cedera pada atlet. Kemajuan lebih lanjut ke dalam mikrobiologi dan kimia telah menggunakan struktur mikroskopis internal otot. Ini memungkinkan para insinyur biomekanik untuk memiliki pandangan yang lengkap dan jelas tentang tubuh dan cara kerjanya. Kemajuan ini tidak dibiarkan sia-sia. Kemajuan baru dalam biomekanik dan bioteknologi memungkinkan untuk perawatan baru seperti ekstremitas buatan dan penggantian organ. Tidak hanya sains dapat menghasilkan sandi baru untuk tubuh lama, tetapi sains telah berkembang cukup jauh sehingga kita sekarang dapat menumbuhkan organ menggunakan sel induk usus yang disemprotkan ke model cetak 3 dimensi. Kemudian, kemungkinan biomekanika berkembang pesat. Pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama sistem dan fungsinya. Menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Gagasan dan penyelidikan yang berkaitan dengan biomekanik berasal dari Renaissance, ketika ahli fisiologi dan fisika Italia Giovanni Alfonso Borelli pertama kali menggambarkan dasar dari dinamika otot dan kerangka. Kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno, bios yang artinya hidup dan mekanik yang artinya mekanika. Untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanis organisme hidup, khususnya gerakan dan struktur. Biomekanika adalah studi tentang struktur, fungsi, dan gerak aspek mekanis sistem biologis pada tingkat apapun, dari seluruh organisme hingga organ, sel, dan organel sel menggunakan metode mekanika. Biomekanika adalah cabang biofisika. Biomekanika adalah ilmu tentang gerakan tubuh yang hidup, termasuk bagian otot, tulang, tendon, dan ligamen bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan. Biomekanika adalah bagian dari bidang kinesiologi yang lebih luas, secara khusus terfokus pada mekanika gerakan. Ini adalah ilmu dasar dan terapan yang mencakup penelitian dan penggunaan praktis dari temuannya. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologis. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika
terapan dan ilmu-ilmu biologis dan fisiologis. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Adapun definisi biomekanika menurut para ahli antara lain Haji, pengertian biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Sedangkan menurut Hayes, arti biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Ruang lingkup biomekanika. Yang pertama, developmental biomekanis. Developmental biomekanis adalah kajian ilmu biomekanika olahraga yang secara khusus memahami ataupun mempelajari perubahan dari setiap pola atau gerakan seseorang selama hidup dan perubahan gerakan pada orang-orang cacat. Contoh dari ruang lingkup yang satu ini misalnya sebuah analisis yang dilakukan terdapat orang-orang yang menderita cerebral palsy. Biomechanics of Exercise. Biomechanics of Exercise adalah kajian ilmu biomekanika yang mempelajari berbagai hal usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang dapat Anda peroleh dari setiap latihan kekuatan dan latihan kecepatan demi mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada tubuh pada saat melakukan olahraga. Rehabilitation Mechanics. Rehabilitation Mechanics adalah ilmu biomekanika yang secara khusus mempelajari pola gerak orang-orang tertentu, khususnya ialah yang sedang mengalami cedera pada bagian tubuh. Kajian ini tentu saja lebih fokus pada pembentukan daya tahan atau saat akan melakukan arti olahraga tertentu. Equipment Design. Equipment Design adalah ilmu biomekanika yang mempelajari desain atau pola dari setiap peralatan yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan olahraga. Contoh ruang lingkup ini yaitu mempelajari berbagai desain mulai dari desain raket tenis, pakaian, sepeda balap, bulu tangkis, sepatu atlet, bola, peralatan golf, dan lainnya. Sport biomekanis. Sport biomekanis adalah cabang ilmu biomekanika yang mempelajari dan menggunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet pada saat bertanding atau mungkin ketika menampilkan cabang olahraga. Contoh yang termasuk dalam ruang lingkup sport biomekanis antara lain analisis teknik, evaluasi program latihan, dan identifikasi cedera olahraga. Biomekanika kontemporer adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan keahlian fisik dan teknik dengan pengetahuan dari ilmu biologi dan kedokteran. Ada beberapa bidang khusus dalam biomekanika seperti biomekanika kardiovaskular, biomekanika sel, biomekanika pergerakan manusia, biomekanika tenaga kerja, biomekanika olahraga. Macam kajian biomekanika. Beberapa elemen dalam biomekanika antara lain statistika, sistem pembelajaran yang berada dalam kesetimbangan baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, dinamika, mempelajari sistem yang bergerak dengan akselerasi dan deselerasi. Kinematika, menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem pola gerak termasuk perubahan linear yang sulit dalam kecepatan dari waktu ke waktu. Posisi berpindah kecepatan dan percepatan yang dipelajari. Terakhir, kinetika, mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan, dan momen tempat kerja. Tujuan biomekanika. Tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga diantaranya yaitu untuk mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia, untuk memahami suatu bentuk model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik, mampu memahami perkembangan gerak dasar, dan mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristiknya. Pada umumnya, tujuan yang menjadi manfaat dalam mempelajari biomekanika olahraga antara lain
Yang pertama, mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami bentuk model gerak dasar dalam olahraga. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik. Yang kelima, memberikan dasar ilmu pengetahuan. Yang keenam, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam bentuk kerja atau praktik olahraga. Yang ketujuh, prinsip untuk memberikan asesmen dan koreksi yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang kedelapan, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Yang kesembilan, memahami biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan. Yang terakhir, pengetahuan biomekanika juga penting bagi atlet. Manfaat biomekanika. Pada dasarnya, memahami biomekanika dan menerapkannya adalah dasar untuk teknik yang baik dalam semua olahraga. Jadi dengan mempelajari bagaimana tubuh manusia secara alami ingin bergerak, kita dapat menghilangkan stres dan tekanan pada tulang, sendi, otot, dan ligamen. Mempelajari biomekanik untuk berolahraga memungkinkan berolahraga untuk memahami cara tubuh merespons berbagai jenis intensitas, sudut, dan posisi latihan. Atau dengan kata lain, mempelajari biomekanik untuk berolahraga akan membuat efek ini lebih jelas sehingga berolahraga dapat memilih latihan yang tepat. Berikut adalah beberapa manfaat biomekanik, antara lain, yang pertama, kecepatan gerakan meningkat atau berlari, berenang, dan lain-lain. Yang kedua, lebih banyak kekuatan atau melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. Yang keempat, mengurangi kekausan pada sendi dan ligamen. Yang kelima, peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Contoh kajian biomekanika. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerakan selama kegiatan atletik atau berolahraga, untuk termasuk melihat bagaimana kekuatan berinteraksi serta efek dari kekuatan-kekuatan itu pada tubuh. Biomekanika olahraga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa tubuh bergerak seperti itu. Sebagai contoh, dalam berbasbal, biomekanik olahraga akan mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atlet. Biomekanik olahraga dan olahraga digunakan dalam beberapa cara. Penelitian dan pendidik dapat menggunakannya untuk mempelajari atau menjelaskan bagaimana hukum fisika mempengaruhi fungsi tubuh manusia. Cortex telah menyelamatkan modul tambahan yang menyediakan pengukuran untuk aktivitas tertentu, yang termasuk pitch track, penilaian lemparan dalam baseball, batting track, penilaian ayunan pukulan dalam baseball dan softball, lift track, penilaian punggung bahwa saat mengangkat, foot track, penilaian gerakan kaki belakang dan kaki depan, golf track, penilaian ayunan golf, jump track, penilaian lompatan vertikal dan lompat pendaratan, gate track, penilaian cara berjalan seluruh tubuh, dan run track, penilaian cara berjalan kaki dan pinggul. Baik, itulah tadi pemaparan tentang biomekanika dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.